Batalion Sepik siap perang dengan Indonesia, ini respon resmi PNG. Kelompok relawan berseragam militer di Papua Nugini atau PNG menyatakan siap perang melawan tentara Indonesia untuk membela kelompok separatis Papua Barat. Pemerintah PNG akhirnya angkat bicara dengan menegaskan sekelompok itu tidak mewakili PNG. Batalion Sepik merilis video yang menyatakan membela kelompok separatis Papua Barat untuk merdeka dari Indonesia. Menteri Luar Negeri PNG Soroy EU mengatakan kepada tindakan kelompok tersebut bersifat kriminal dan sedang diselidiki oleh lembaga pemerintah. Komandan Pasukan Pertahanan PNG Mayor Jenderal Gilbert Toropo mengatakan warga negara PNG seharusnya tidak melibatkan diri dengan orang Indonesia dan masalah internal mereka. Dia mengatakan kelompok relawan tersebut tidak mewakili PNG sebagai sebuah negara. Ini adalah elemen kriminal yang bertentangan dengan pendirian nasional kita dengan tetangga terdekat kita, Indonesia, kata Mayor Jenderal Toropo yang dikutip sindonews.com dari laman Post Courier pada Selasa 11 Mei 2021. Kami bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menangkap para penjahat ini karena membentuk kekuatan ilegal di PNG untuk menentang Indonesia dan pasukan militernya, imbu jenderal tersebut. Pelaksana tugas PLT Wakil Komisaris Operasi Polisi Donald Yamosambi mengatakan kelompok itu jika memang benar-benar ada, tidak lebih dari geng kriminal. Segala upaya akan dilakukan untuk menjadikannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang relevan, ujarnya. Kedaulatan Indonesia kita harus dilindungi dengan segala cara seperti halnya hubungan bilateral kita dan juga posisi internasional kita sebagai sebuah negara Papua Nugini, katanya. Kami tidak dapat digambarkan sebagai negara yang mengizinkan kejahatan lintas batas, imbu dia. Video Batalion Sepik sendiri menggambarkan potensi kelompok kriminal transnasional jika mereka akan direkrut dan dilatih di dalam negeri untuk menggelar apapun ambisi mereka di negara bagian lain. Kelompok tersebut diduga berada di wilayah Sepik. Departemen Luar Negeri PNG menegaskan bahwa tindakan kelompok itu merupakan aksi makar. Ini adalah tindakan pengkhianatan untuk alasan apapun, tidak boleh ada tentara lain seperti PNG atau yang biasa disebut Defense Force, pasukan pertahanan PNG, kata departemen itu dalam sebuah pernyataan. Selanjutnya, tindakan subversif lintas batas yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau PNG terhadap kedua kedaulatan tersebut merupakan tindakan agresi, sambung Departemen Luar Negeri PNG. Papua Nugini telah mengambil langkah untuk menyelidiki dugaan tindakan pembentukan tentara ilegal dan akan menangkap mereka yang diduga terlibat. Batalion Sepik siap perang dengan Indonesia. Ini respon resmi Papua Nugini. Batalion Sepik, kelompok relawan berseragam militer di Papua Nugini, menyatakan siap perang melawan tentara Indonesia untuk membela kelompok separatis Papua Barat. Pemerintah Papua Nugini akhirnya angkat bicara dengan menegaskan kelompok itu tidak mewakili Papua Nugini. Batalion Sepik merilis video yang menyatakan membela kelompok separatis Papua Barat untuk merdeka dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroy EU mengatakan bahwa tindakan kelompok tersebut bersifat kriminal dan sedang diselidiki oleh lembaga pemerintah. Komandan Pasukan Pertahanan Papua Nugini Mayor Jenderal Gilbert Toropo mengatakan warga negara Papua Nugini seharusnya tidak melibatkan diri dengan orang Indonesia dan masalah internal mereka. Dia mengatakan kelompok relawan tersebut tidak mewakili Papua Nugini sebagai sebuah negara. Ini adalah elemen kriminal yang bertentangan dengan pendirian nasional kita dengan tetangga terdekat kita, Indonesia, kata Mayor Jenderal Toropo yang dikutip sindonews.com dari laman Post Courier Selasa 1 Mei 2021. Kami bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menangkap para penjahat ini karena membentuk kekuatan ilegal di Papua Nugini untuk menantang Indonesia dan pasukan militernya, imbuh jenderal tersebut. Pelaksana tugas Wakil Komisaris Operasi Polisi Donald Yamosambi mengatakan, kelompok itu jika memang benar-benar ada, tidak lebih dari geng kriminal. Segala upaya akan dilakukan untuk menjadikannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang relevan, ujarnya. Kedaulatan nasional kita harus dilindungi dengan segala cara, seperti halnya hubungan bilateral kita dan posisi internasional kita sebagai sebuah negara, Papua Nugini. Kami tidak dapat digambarkan sebagai negara yang mengizinkan kejahatan lintas batas, imbuh dia.
Video ini sendiri menggambarkan potensi kelompok kriminal transnasional jika mereka akan direkrut dan dilatih di dalam negeri untuk menggelar apapun ambisi mereka di negara bagian lain. Kelompok tersebut diduga berada di wilayah Sepik, Departemen Luar Negeri Papua Nugini menegaskan bahwa tindakan kelompok itu merupakan aksi makar. Ini adalah tindakan pengkhianatan untuk alasan apapun. Tidak boleh ada tentara lain selain Papua Nugini Defense Force, kata departemen itu dalam sebuah pernyataan. Selanjutnya, tindakan subversif lintas batas yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Papua Nugini terhadap kedua kedaulatan tersebut merupakan tindakan agresi, sambung Departemen Luar Negeri Papua Nugini. Papua Nugini telah mengambil langkah untuk menyelidiki dugaan tindakan pembentukan tentara ilegal dan akan menangkap mereka yang diduga terlibat. Pemberontak KKB bakar pusat kegiatan belajar masyarakat Sabtu 8 Mei. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua membakar rumah di Kampung Timak Ilaga, Kabupaten Puncak. Ternyata rumah yang dibakar kelompok teroris KKB itu ialah pusat kegiatan belajar masyarakat. Satgas Humas Nemangkawi Kombes Iqbal Al-Kudusi mengungkapkan hal itu Sabtu 8 Mei. Dari hasil olah TKP, diketahui rumah yang dibakar oleh kelompok pemberontak adalah PKBM, kata Iqbal saat dihubungi Antara di Puncak Sabtu 8 Mei. Perwira menengah Polri ini mengutuk keras pembakaran oleh kelompok pemberontak itu. Apalagi kata dia, KKB membakar lembaga yang dibentuk oleh rakyat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. Di sisi lain, Iqbal menjelaskan bahwa olah TKP bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti dan mengidentifikasi para tersangka yang melakukan pembakaran tersebut. Olah TKP ini untuk mencari dan mengumpulkan keterangan